Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Bentar, kita dengarkan tadi ya. Saya mau bahala sebelum saya rungkat. Jadi sudah ada bahasa itu ya. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Bersama dengan Gus Auzi istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang cukup menyedihkan, miris, ya apapun itu sebutannya. Semoga kabar ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar tidak bermudah-mudah mempermainkan mubahalah, cengangas-cengengesan mubahalah atas nama Allah, petantang-petenteng mubahalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Mubahalah itu sesuatu yang sakral. Mubahalah bukan sesuatu yang main-main. Tetapi di zaman sekarang lihat, live TikTok cengangas-cengengesan, sesuatu yang gak jelas persoalannya, mubahalah. Ada masalah ini, ada masalah itu, ambil Al-Qur'an taruh di atas kepala, mubahalah. Jadi seakan-akan mubahalah itu kayak sesuatu yang gak sakral, yang main-main lah. Padahal bersumpah atas nama Allah tidak sepantasnya dipermain-mainkan, cengangas-cengengesan gitu teman-teman ya. Nah, baru-baru ini ada seorang oknum Gus yang bermubahalah di TikTok, di live TikTok, dan pada akhirnya ya terdengar kabar beliau wafat ya. Mubahalanya ini katanya mendukung nasab Ba'alawi. Astagfirullahalazim. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih diperdebatkan panjang, itu udah berani dimubahalakan. Coba kita lihat dulu videonya ya. Ini saya reaksi dari channel YouTube Our Life Muslim Channel ya. Judul videonya, Pasca Mubahala Melaknat Kiai Imaduddin, Gus Auzi, Jatim, semoga tenang di dalam sana. Oke, kita lihat videonya ya. Ya, siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini kan masih meragukan saya kan. Bentar, kita dengarkan tadi ya. Saya mau bahala sebelum saya rungkat. Jadi sudah ada bahasa itu ya. Artinya ini memang punya keyakinan ya, atau punya keraguan di hatinya. Kemungkinan nanti saya rungkat. Makanya dia bilang, ntar ya saya mau bahala sebelum saya rungkat. Nah, itu saja sudah meragukan sebenarnya mubahalanya. Kita lihat lagi videonya. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Jadi Gus Auzi ini memastikan bahwa Gus Imad itu tujuannya tidak baik. Kiai Imaduddin itu tujuannya nggak baik dan pasti dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Mantap. Kalau saya Mantap. Tuh. Dikasih backsound tepuk tangan. Ada mubahala dikasih backsound tepuk tangan apa-apaan? dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang-orang tolol itu nggak perlu dalil. Percuma. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, langsung aja itu. Kalau kata orang Betawi, tantang sepikul. Kalau dia menantang kita pukul. Mubalah apa? Loh, saya sudah mubalah. Saya meyakini. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Ulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. Yes. Masih gak percaya? Kasih backsound tepuk tangan. Quran loh, gak main-main aku. Iya benar, gak main-main. Ya mau Imad mau salah sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di Bojonegoro lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Wih, kaya ya. Motor aja butut
Meskipun saya jelek-jeleknya adalah mobil. Oh, ya meskipun jelek-jelek gitu masih punya mobil katanya ya. Iya, memang sih rata-rata Gus itu kaya-kaya sih. Iya, memang benar tuh. Astagfirullah, live TikTok ada backsound tepuk tangan, ada backsound ketawa, terus mubahala atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Oke, kita lihat lagi nih video berikutnya ya. Nah, ini kabar dukanya setelah pasca mubahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya di grup Asparagus. Pagi ini saya ini ada di penginapan Graha Plaza Peloso Kediri bersama dengan Gus Auzi, istirahat tidur, tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Mukharrar Hudori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arbain dari Demak. Saat ini ada di Pondok DNE Al Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman, Gus Auzi semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar. Oke, itu tadi videonya ya. Ya, terlepas persoalan mubahalanya tadi itu yang kita tonton videonya, ya sudahlah. Kita doakan saja semoga Gus Auzi ditempatkan yang terbaik di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan semoga pihak keluarga diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kita tidak bisa memastikan juga sebenarnya apakah ada hubungannya antara wafatnya Gus Auzi dengan mubahalanya yang dilakukan di TikTok itu. Akan tetapi ya cukuplah hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua, jangan mempermain-mainkan mubahala ya. Mubahala itu ya di tempat yang seharusnya lah. Kalau live TikTok nggak pantas sekali mubahala, karena di TikTok itu ya teman-teman tahulah di situ tempatnya orang joget-joget, pamer aurat dan lain sebagainya. Jika memang benar-benar mau bersumpah atas nama Allah di tempat yang terpuji, di tempat yang memang Allah muliakan dan dengan adab-adab yang baik tentunya. Sesuatu yang dimubahalakan itu seharusnya sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengajak orang kafir bermubahala atas kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang gak jelas masih menjadi perdebatan, apalagi kita tahu semua ya bahwa haplogrupnya orang keturunan Ba'alawi itu G, yang menunjukkan mereka bukan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi, orang Arab aja masih dipertanyakan. Orang-orang Arab Bani Hashim, Bani Quraisy itu kan sudah ditemukan haplogrupnya oleh para ilmuwan ya, J1 teman-teman, bukan G. Bahkan ya mereka orang Yaman apa bukan aja masih diperdebatkan, karena ternyata haplogrup asli orang Yaman itu bukan G, haplogrup asli orang Yaman itu J1A. Saya bukan bicara atas dasar opini saya ya, teman-teman bisa cari sendirilah di Google, ketik aja di pencarian Google haplogrup orang Yaman, nanti akan ada keterangan bahwa haplogrup yang dominan di antara orang-orang Yaman adalah J1A. 59,37% dan E1B1B 21,09%. Itu jadi orang Yaman itu haplogrupnya kalau bukan J1A berarti dia E1B1B. Dan teman-teman kalau cari haplogrup G ya, kalau teman-teman ketik di pencarian YouTube haplogrup G dari mana, itu menunjukkan diyakini berasal dari wilayah Anatolia Timur, Armenia atau Iran Barat. Jadi ada Irannya juga nih ya. Kita tahu Iran kan ya Syiah ya di sana ya. Intinya mereka orang-orang Ba'alawi itu ya masih banyak hal yang dipertanyakan dari nasabnya. Bahkan apakah mereka orang Yaman atau bukan aja masih dipertanyakan teman-teman. Dan ya tesisnya Kiai Imaduddin itu kan jelas sekali ya.
ada berabad-abad lamanya terputus nasab. Lah kok bisa ada berabad-abad lamanya terputus catatan nasab tersebut? Catatan nasab itu harusnya algoritmanya kan berurutan, nggak ada yang putus. Kalau ada yang putus ya wajar dong kalau dipertanyakan. Ibaratnya tuh seperti ini teman-teman. Pak Jokowi, seorang tokoh di tahun 2025 ini, banyak orang yang menulis biografinya bahwa Pak Jokowi memiliki 2 anak. Yang pertama Gibran, yang kedua Kaesang. Tetapi beberapa abad kemudian tiba-tiba ada orang yang menulis biografi Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memiliki anak 3. Padahal dahulunya diketahui cuma 2. Lah yang ketiganya ini dari mana nasabnya? Setelah diteliti, dicari-cari, oh dari mimpi. Mimpinya fulan. Katanya Pak Jokowi punya anak 3. Ya wajar dong dipertanyakan kalau seperti itu. Nah seperti itulah yang ada di tesisnya Kiai Imaduddin. Ahmad bin Isa itu diyakini punya anak 3 dahulunya. Di masa Ahmad bin Isa, banyak yang menulis biografi Ahmad bin Isa yang sebagai keturunan Nabi itu punya anak 3. Tetapi beberapa abad kemudian, tiba-tiba ada orang yang menulis bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak 4. Yang satunya namanya Ubaidillah. Lah ini dari mana nasabnya? Setelah dicari-cari, dari mana sumber nasabnya? Dari mimpi. Ubaidillah inilah yang melahirkan jalur keturunan Ba'alawi ini. Yang dianggap sebagai keturunan Nabi juga, tapi jalurnya dari mimpi. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya. Kemudian, apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya. Ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya. Ada. Yang sezaman. Dia mempunyai anak bernama Ubaid. Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Kita cari di abad-abad ke-5, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini ternyata semuanya putus. Jadi yang dipertanyakan itu apakah benar Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Ubaidillah? Nah, ini yang dipertanyakan teman-teman. Nah kalau menurut Profesor Manahem Ali, condong menganggap bahwa Ubaidillah ini tokoh fiktif, nggak ada sebenarnya. Perspektif dari Imaduddin. Mungkin juga kita bisa ikuti kajian yang dilakukan oleh Sayyid Qari yang dari Aceh itu ya. Sebetulnya ada satu kesamaan pandangan bahwa Ubaidillah atau Imam Ubaidillah itu tokoh fiktif. Tokoh yang tidak pernah hidup dalam sejarah. Tokoh yang memang tidak pernah ada dalam sejarah. Dan itu dikuatkan dengan adanya tidak ada catatan apapun pada kitab-kitab nasab generasi terdahulu. Mulai abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, ke-8 Hijri, 8 awal Hijri, tidak ada catatan sama sekali di kalangan ahli nasab mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu. Sehingga, bagaimana mungkin ini bisa dihubungkan sebagai keturunan Nabi? Karena catatan saja tidak ada. Artinya ketiadaan catatan itu semakin membuktikan bahwa tokoh ini memang tidak pernah ada. Itu menurut Tengku Qori. Ya, menurut dari tesis dari Kiai Imaduddin. Makanya masih banyak hal sekali yang menjadi pertanyaan dari nasabnya Ba'alawi. Dari sisi haplogroup ya, dari sisi DNA aja udah nggak masuk, itu G. Dari sisi algoritma nasab juga ya nggak masuk. Ya masih dipertanyakan juga karena terputus berabad-abad lamanya. Hal seperti ini dimubahalakan ya resiko. Makanya kita perlu memahami betul-betul secara mendalam sesuatu itu baru mubahalakan hal tersebut ya. Jangan cuman modal fanatik buta sampai beredar syubhat, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu kelirunya menganggap kita sebagai pembenci. Padahal mengkritisi nasab itu bukan kebencian teman-teman, tetapi itu ingin memperjelas karena ini bawa-bawa nama Rasulullah. Mengkritisi khurafat itu bukan kebencian, ini untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Ya tapi memang kan di negara kita orang-orang SDM rendah itu selalu memandang kritikan itu adalah kebencian. Ya repot juga sih kalau menyadarkan SDM rendah. Ya sudahlah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.